Oke. Jadi kemarin kita membahas terakhir kalau nggak salah contoh yang nomor 4 ini. Dan udah tuntas. Saya mau lihat selintas nomor 5 dan nanti nomor 6 juga pendek. Nomor 5 sebenarnya dengan nomor 4 sama aja. Coba kita lihat. Nggak keluar. Ntar ada nih. Ada di atas. Nah, turunlah dia dari langit. Kok jadi ceritanya beda ya sama soalnya. Di sini Chandra merayap. Di sini lalat. Oh, biar aja Chandranya berubah jadi lalat. Seekor lalat merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva ini. Ini adalah parabola membuka ke bawah ya. Puncaknya di 0 tentunya. X-nya 0, Y-nya 7. Nggak terlalu penting mengetahui kurvanya, tapi ini kurva standar ya, kalian harus paham. Seekor laba-laba menunggunya di titik 4,0 di luar kurva ini. Kalau X-nya 4, kita lihat Y-nya bukan 0. Jadi ini titik di luar kurva. Tentukan jarak antara keduanya pada saat pertama kali saling melihat. Oke, jadi pas kelihatan nanti lalatnya mau dihap gitu ya, mau dimakan. Oke, ini gambarannya. Ini laba-laba di 4,0. Ini grafik 7 min X kuadrat. Nggak harus persis. Kalau ilustrasi ini kebetulan pakai program komputer ya, saya gambar persis. Nah, lalatnya merayap dari kiri ke kanan. Maka kapan mulai saling melihat? Kita lihat. Berarti mereka akan saling melihat kalau berada di garis singgung dari kurva ya. Nah, kelihatan gitu pas di garis singgung. Sebelumnya nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Tentukan jarak antara keduanya pada saat pertama kali saling melihat. Berarti kita harus menentukan ini titik singgungnya. Nah, saya nggak akan kerjakan lagi. Ini mengerjakannya persis sekali dengan nomor sebelumnya yang terakhir kita bahas di kuliah ini. Jadi dilihat lagi kalau lupa. Oke, jadi ini nggak saya kerjakan lebih lanjut. Kemudian yang nomor 6. Tunjukkan kurva ini, atau bukalah langsung dari sini, kan soalnya biasanya disalin. Munculnya di atas terus ya. Oke. Ini ada yang bolos beberapa orang ya. Oke, biarinlah. Tunjukkan kurva ini dan ini berpotongan tegak lurus. Nah, dua buah kurva dikatakan berpotongan tegak lurus itu artinya, coba kita lihat dulu, ini kurva dengan kurva. Kenapa ada ini? Dengan dua kurva itu dikatakan berpotongan tegak lurus, artinya garis singgungnya saling tegak lurus. Kalau garis singgung yang satu kemiringannya saya namakan M1, yang sini namakan M2, maka kalau tegak lurus M1 kali M2 di titik singgung, ini katakan titik P, itu harus -1 gitu ya. Jadi kalau dua kurva berpotongan tegak lurus, kita harus cari titik potongnya dulu, kemudian hitung kemiringan dari masing-masing kurva. Dikalikan harus -1. Oke, kita lihat yang ini. Jadi saya cari dulu titik potongnya. Titik potongnya berarti Y-nya bersamaan, X-nya bersamaan. Kita samakan Y-nya. Untuk mendapatkan X-nya dulu. Oh, ini tadi udah ya. Ini kalau disamakan akar 2 sin X sama dengan akar 2 cos X. Berarti sin X sama dengan cos X. Karena di daerah sini, maka hanya didapat sudutnya 45 derajat atau pi per 4. Oke, itu. Tinggal kita hitung kemiringan garis singgungnya dari masing-masing kurva. Saya sebut supaya enggak dua-duanya Y, satu Fx, satu Gx. Nah, saya hitung turunannya yang ini. Yang G juga dihitung turunannya.
Kemudian turunannya kita hitung di titik pi per 4. Di titik pi per 4, dihitung, didapat 1, yang satunya lagi yang G di titik pi per 4 min 1. Kita lihat ini kali ini sama dengan min 1, berarti garis singgungnya saling tegak lurus, itu sama aja dengan kurva tersebut berpotongan tegak lurus. Oke. Bapak, maaf masih bingung dapat pi per 4 dari mana tadi, Pak? Dari mata turun ke hati. Oke, dulu ya, saya tulis. Y sama dengan apa tadi? Akar 2 sin X. Nah, ya, satu lagi, Y sama dengan akar 2 cos X. Kalau di titik potong berarti, dua grafik titik potong berarti Y-nya bersamaan, Y-nya bersamaan, X-nya juga bersamaan. Nah, karena bersamaan, Y-nya saya samakan. Y-nya. Sin X sama dengan akar 2 cos X. Sin X sama dengan cos X. Sin dan cos nilainya sama, kapan? So, kalau bingung gini dulu. Tangen X dibagi cos kiri kanan. Tangen 1 di mana? X sama dengan 45 derajat. Gitu ya. Oh ya Pak, udah ngerti. Makasih. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, turunan tingkat tinggi. Gampang ini. Turunan tingkat tinggi adalah fungsi yang diperoleh dengan melakukan proses turunan beberapa kali. Kegunaannya nanti kalau menggambar grafik ini kecekungan, kalau di mekanika itu ya di fisika itu menghitung percepatan, di elektro masih ada, pokoknya ini banyak kepakai itu ya. Nah, saya nggak akan buka ini kegunaannya. Kalau mau lihat, diklik aja kalian yang gambar ini bisa keluar. Nah, coba kita lihat apa artinya turunan kedua, turunan ke satu dulu. F aksen X, ini jangan lupa rumusnya adalah limit, ininya apa aja hurufnya ya, mau delta X, mau apa, umumnya pakai H atau delta X tambah H, min Fx, ini definisi turunan, meskipun kayak X pangkat 5, kita nggak usah pakai ini lagi ngitungnya ya, karena rumusnya kan udah dijelaskan di sebelumnya. Bisa pakai rumus langsung. 5X pangkat 4. Nah, kalau turunan kedua apa? Turunan kedua berarti turunan 1 diturunkan lagi. Jadi bentuknya ininya turunan 1 yang diolah. Turunan 1-nya ya dibagi H. Dan seterusnya turunan 3, turunan 4. Turunan 2, ininya turunan 1 tuh. Oke. Nah, untuk turunan 2, turunan 3, dan selanjutnya notasinya seperti ini. Turunan 2, pakai aksen 2, atau D2X kayak gini, atau gini. Itu notasi-notasi standar. Turunan 3 seperti ini. Nah, untuk turunan keempat, kalau pakai aksennya itu diganti dengan bilangan aja yang dikurung. Jadi nggak usah F aksen 4 kali itu, nanti turunan 50, waduh capek kita ngitungin aksennya. Pakai angka aja dikurung. Atau kayak gini, atau pakai kayak gini. Itu perjanjian ya. Jadi kalau saya ditanya, kenapa 4-nya pangkatnya di sini, kalau di sini pangkatnya di belakangnya. Nah, itu saya juga nggak tahu, itu perjanjian aja. Oke. Kita lihat contohnya. Yang ini dulu ya, yang nomor 2 dulu. Cari rumus umum turunan ke N. Kita belum tentu bisa merumuskan turunan ke N. Tapi kalau soalnya ada pola, baru bisa dirumuskan turunan ke N-nya. Yang ini ada polanya. Coba saya buka dulu nomor 2 dulu. Turunan ke N.
Oke, selalu muncul di layar yang atas. Nah, kalau mau mendapatkan rumus turunan ke N itu caranya kita turunkan satu persatu sampai ketemu pola gitu ya. Nah, untuk itu ini saya akan hitung turunan ke satu, kedua, ketiga. Kalau udah dapat pola, kita bisa mendapatkan rumus ke N-nya. Kalau belum, coba turunan keempat. Belum dapat, coba turunan kelima. Kalau ternyata ngacak, nah mungkin turunan ke N-nya nggak bisa dirumuskan. Oke, kita lihat dulu. Supaya nggak ngitung dengan pembagian, saya tulis seperti ini. Turunan ke 1. Ini min 1 kali 1 min X kali turunan dalamnya ya. Ini harusnya rumusnya di aturan rantai harusnya nanti ya. Tapi nggak apa, ini masuk di sini aja dulu. Jadi kalau punya seperti ini turunannya seolah-olah U pangkat min 1 turunannya adalah min 1 kali U pangkat min 2 kali turunan dalamnya. Ini sebenarnya dijelaskan di pasal berikutnya. Saya pakai dulu aja. Oke, ini sederhanakan. Ini turunkan lagi. Turunannya adalah min 2 kali ini pangkat min 3, turun 1 pangkatnya, kali turunan dalamnya. 1 min X turunannya min 1. Ya, sederhanakan. Turunan 3, ini. 2, yang ininya aja yang diturunkan, min 3 kali pangkatnya jadi min 4 kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya 1 min X adalah min 1. Disusun seperti ini. Udah dapat pola? Rasanya belum. Turunin lagi. Yang ini diturunin. Ini 2-3-nya biarin aja. Min 4 kali turun, ini pangkatnya jadi turun lagi, jadi min 5 kali turunan dalamnya. Disusun seperti ini. Nah, ini udah kelihatan polanya. Turunan 2 muncul angka 2. Turunan 3, 2 kali 3. Turunan 4, 2 kali 3 kali 4. Turunan 5, kita lihat dari sini nanti muncul angka 5. Gitu ya. Dengan demikian, turunan ke N bentuknya adalah 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali N gitu ya. Ini 4 sampai 4. Ke N ya 2 sampai N atau N faktorial ini. N faktorial, pangkatnya 3, ini 4. 4 ini 5, tapi minus. Kalau N, pasti pangkatnya N plus 1, tapi minus. Ya. Gitu. Min dari N plus 1 harusnya gitu. Nah, itu turunan ke N. Coba. Bapak mau tanya. Ya. Iya, kan tadi kata Bapak itu kita kan kalau mau cari rumus kayak gitu harus dicoba-coba dulu ya Pak ya? Diturunin dulu beberapa suku. Iya. Nah, terus kalau misalnya sampai udah beberapa kali tuh nggak ada kan berarti nggak ada polanya, berarti dia nggak bisa dirumusin kan ya Pak? Betul, iya. N-nya berapa gimana gitu. Nah, terus itu tuh kita harus coba sampai berapa ya Pak kira-kira biar tahu oh nih total ngacak nih kayak gitu. Nggak tahu saya juga. Kira-kira ya 4 atau 5 suku aja udah hentikan. Kalau nggak ada pola di depannya pasti juga ke belakangnya nggak ada pola lah biasanya. Kira-kira 3 atau 4 atau 5 suku aja. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang ini. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X. Gampang ini. Ini soal, ya kalian kan dapat fisika juga ya. Ini mah soal fisika. Partikel posisinya setiap saat ini. S ini. Atau jarak tempuhnya ya. Atau posisinya. Nah, kapan kecepatannya 0? Kecepatannya 0 berarti V-nya 0. V itu turunan dari posisi kan? Nah, kita hitung dulu turunan dari posisinya, kecepatannya. Oke, bentar, ini selalu muncul dari atas, kemudian turun ke bumi.
Oh ya, soalnya udah ada di sini, gampang jadi ngelihatnya. Jadi kita hitung dulu kecepatannya setiap saat. V adalah turunan dari S. Kita turunkan, dapat ini. Saya faktorkan, nggak terlalu perlu. Nah, kapan kecepatannya 0? Yaitu kalau ini 0. Kapan itu berarti waktunya berapa T-nya. Ya udah saya hitung. V sama 0 kalau ini 0. 3-nya nggak usah diikutkan lah ya. Karena ini yang penyebabkan 0 nih. Faktorkan, berarti T-nya saat T-nya 2 dan saat T-nya 6. Gitu ya, dia diam sesaat. Di luar ini dia kecepatannya nggak 0. Jadi bayangannya misalkan mobil bergerak tambah pelan. Kecepatannya 0. Kecepatannya 0 tapi sesaat aja dia terus masih bergerak. Mungkin udah gitu mundur atau maju lagi gitu, naik lagi kecepatannya. Jangan diartikan udah diam aja waktu T-nya 2, diam terus, enggak ya. Begitu berubah T-nya udah gerak lagi. Kecuali dapat interval T-nya V-nya 0 di antara 2 sampai 3. Nah, antara 2 sampai 3 benar-benar diam. Kalau ini enggak. Diamnya sesaat, saat itu aja. Oke, berikutnya. Kapan dia bergerak mundur? Berarti kapan V-nya negatif ya. Ya udah kita lihat tanda dari V ini. Tanda dari ini, tak lain tanda dari ini. Nah, tanda dari ini saya lihat. Setelah ini difaktorkan. Seperti ini kalau diperiksa tandanya. Jadi kalau mau meriksa tanda, cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya di 2 dan 6. Setelah tahu di 2 dan 6, maka garisnya ini garis sumbu horizontal yang menyatakan waktu terbagi 3 segmen, yang di kiri 2, di tengah, dan di kanan 6. Kita tinggal masukkan aja angka satu persatu di tiap segmen. Di yang sini saya masukkan misalnya T-nya 1. Kalau 1 ini negatif, ini negatif. Berarti V-nya positif. Gitu ya. Demikian juga yang ini, ambil aja 1 titik. Ini kenapa ada tambahan 0? Karena kita melihatnya mulai T-nya, mulai berangkat tuh T-nya 0. Nggak melihat di masa lampau. Karena realnya aja. Jadi kecepatan positif kalau T-nya 0 sampai 2 dan 6 sampai 8. Antara T 2 sampai 6 kecepatannya negatif. Jadi kapan dia bergerak mundur? Udah ini antara 2 6. Kenapa gini jawabnya? Oh, yang ini dulu, sorry. Kapan kecepatannya positif ya di sini? Kapan bergerak mundur berarti kecepatannya negatif. Yaitu kecepatannya negatif kalau di 2 sampai 6 itu yang bergerak mundur. Kapan percepatannya positif? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Jadi itu adalah turunan dari kecepatan. Oke, saya kecepatannya turunkan, dapat ini. Kapan percepatannya positif? Ya lihat lagi tanda dari ini. Kapan dia positif? Yaitu kalau T-nya lebih besar dari 4. Nah, ilustrasikan geraknya. Geraknya sebenarnya satu dimensi ini ya. Di garis lurus aja. Ini. Coba kita lihat geraknya. Apa yang digambarkan di sini. Ini titik belok segala nanti aja ya. Geraknya itu kita lihat. Kalau dilihat fungsi ini, gambarnya yang merah tuh grafiknya. Ini menyatakan jarak tempuhnya. Pada saat T-nya 0 kalau dihitung, posisinya di min 30. Ya biarlah dia posisinya di belakang jadi min 30.
Kemudian kecepatannya antara 0 sampai 2 positif. Nah, pada saat T-nya 2, itu kalau dihitung, nggak tahu nih harus dihitung berapa. Jadi dari T0 sampai 2 positif, kecepatannya berarti naik ini, S-nya. Kemudian dari 2 sampai 6, negatif. Berarti posisinya turun. Grafik yang merah itu menyatakan posisinya turun. Sampai T sama dengan 6 kalau dihitung, ini kemarin saya udah ngitung di kelas 1 lagi, hasilnya min 30 juga kalau T-nya 6. Jadi turun lagi. Setelah T-nya 6, kecepatannya positif, naik lagi. Sebenarnya ilustrasinya lebih enak gini. Mana words-nya? Jadi kalau digambar, sebenarnya satu dimensi aja. Waktu T-nya 0, dia ada di min 30. Itu T-nya 0. Ini nggak usah digambar. Kita lihat dia antara 0 sampai 2 kecepatannya positif. Waktu T-nya 2 kalau dihitung berapa ya? 2. Kemarin saya udah ngitung hasilnya 2 juga. Jadi selama 2 detik 0 sampai 2 dia bergerak ke situ. Posisinya di 2. Kemudian dari T2 sampai 6 negatif. Nah, waktu T-nya 6 kalau dimasukkan ke sini, dapatnya min 30 lagi. Jadi 2 sampai 6, dia akan bergerak mundur karena V-nya negatif ke sini. T-nya 6 persis di sini. Ya. Setelah T-nya 6, kecepatannya positif lagi. Ke sana, gitu ya. Sebenarnya hanya di garis lurus geraknya. Gitu. Sebenarnya geraknya sih hanya di sini ya. Set, sampai 2, balik lagi, terus ke sana lagi. Selanjutnya positif terus. Oke, ini adalah urusannya lebih fisika ya. Tapi saya mau ngamati coba antara V dan S lepas dari masalah gerak. V itu turunannya, S itu posisinya. Fungsinya salah. Ini fungsi, ini turunannya. Kita lihat. Yang merah dulu. Dari kiri sampai 2 di 2. Ya, yang ini aja konsentrasinya ke sini. Di 2, lihat grafik merah. Garis singgungnya mendatar. Yang merah. Artinya apa? Garis singgung itu kan berarti turunannya 0 di 2. Turunannya adalah kecepatan. Jadi di 2, kita lihat nilai kecepatannya 0. Ini 0. Yang biru itu kecepatan. Di sini misalnya saya ambil titik ini, yang lihatnya ujung telunjuknya. Garis singgungnya seperti ini. Kalau garis singgungnya seperti ini berarti kemiringannya positif ya. Nah, di titik ini, tuh, ini V-nya positif. Di titik ini, kemiringannya juga positif. Garis singgungnya ke sana. Nah, positif. Persis di atas ini, kemiringannya 0. Berarti V-nya 0. Yang di sini, saya amati di sini nih. Yang di sini, garis singgungnya seperti ini. Jadi, kemiringan garis singgungnya negatif. Dari mulai 2 sampai 4, kemiringannya negatif. Nah, ini negatif semua. Dari 4 sampai sini, juga masih negatif. Garis singgungnya ke sana arahnya. Jadi, ini tadi sampai 6. Nah, ini negatif kecepatannya. Dari 6 ke kanan, garis singgungnya segini. Garis singgungnya ke arah sana berarti positif. Berarti garis singgung tadi adalah kecepatannya positif. Begitu. Ya. Tutup. Ini kita lanjut slide-nya ke aturan rantai yang tadi udah kadung saya pakai dulu di nomor 2. Coba. Kelihatannya rumusnya rumit, sebenarnya makainya gampang. Coba kita lihat ini ya. Bagaimana mencari turunan fungsi
kalau fungsinya seperti ini. Jadi ini komposisi sebenarnya. Sin dari U, U-nya sendiri fungsi dari X. U-nya sendiri X pangkat 3 min 3X. Nah, jadi saya punya fungsinya F fungsi dari U. Kalau dilihat di sini sin dari U, U-nya ini. Jadi dia sebenarnya fungsi komposisi. Nah, untuk menurunkan F terhadap X, itu caranya turunkan dulu F terhadap U, dikalikan turunan U terhadap X. Gitu. Itu aturannya. Nggak kita buktikan di sini ya. Oke. Nah, contohnya. Yang tadi. Ini kita lihat, ini sin dari U. Kalau sin dari U, turunannya cos dari U. Dikalikan turunan U terhadap X. Ini, 3X kuadrat min 3. Nah, setelah itu semua kembalikan ke X, dapat ini. Nanti akan jelas di soal-soal ya. Coba. Nah, hati-hati kalau pakai notasi F aksen. Kalau saya punya ini. Bentar. Fx tadi sin dari U. Yang U-nya sama dengan tadi X pangkat 3 min 3X. Nah, kalau saya harus U ya, fungsi dari U. Kalau DFDU itu hanya cos U aja ya. Cos U aja. Tapi kalau DF DX beda. Yaitu harus diturunkan dulu kali DU DX. Yang seolah-olah kalau dicoret ini habis seolah-olah. Jadi ini hasilnya adalah cos U dikali tadi DU DX-nya 3X kuadrat min 3. Nah, jadi hati-hati sekarang kalau F aksen ini apa? Agak nggak jelas. Ini kan turunan, ini juga turunan. Nah, kalau F aksen, kalau udah ada komposisi gini, harus jelas kalau ininya X, berarti dimaksudkan DF, DX. Kalau ininya U, ya DF, DU. Gitu ya. Kalau gini aja gimana? Nah, kalau gitu aja, kalau udah komposisi gini, sebenarnya nggak boleh notasi ini. Rancu, nggak jelas mana yang dimaksud DF, DX atau DF, DU. Tapi, kalau nggak ada keterangan apa-apa, berarti kalau F aksen, kita harus tahu variabelnya apa. Kalau tadinya fungsinya seperti ini, berarti DF, DU. Kalau saya nulisnya Fx, F aksen itu berarti DF, DX. Padahal nggak enak pakai F aksen, enak pakai gini jelas. Turun terhadap apa gitu. Oke. Nah, kalau komposisinya 3, F fungsi dari U. U-nya sendiri fungsi dari V. V-nya sendiri fungsi dari X. Jadi X dengan F semula ada keterkaitan. Kalau mau menghitung DF, DX, hitungnya gini. DF, DU dulu, ke variabel langsungnya dia ini. Kali DU, DV, ke variabel berikutnya. Kali DV, DX. Gitu ya. DF, DU, kali DU, DV, kali DV, DX. Oke, contohnya ini. Nah, kelihatannya rumit nih yang biru-biru itu yang dikotakin. Sebenarnya enggak, saya jelaskan aja menurunkannya. Ini. Saya tulis sin pangkat 3. Oke, hapus dulu ya. F sama dengan sin pangkat 3 dari
X pangkat 3 min 3X. Nah, kalau mau menerapkan aturan rantai, sebenarnya yang perlu kita amati adalah dari fungsi yang mau diturunkan, aturan fungsi yang paling luarnya itu yang mana? Apa itu fungsi yang paling luar? Yaitu gini, kalau saya diberikan nilai X, X-nya misalkan sama dengan 3 gitu. Kalau saya ngitung urutannya gimana? Berarti saya ngitung dulu ini kan. 3 pangkat 3 min 3 kali 3 gitu kan. Sini. Setelah itu saya sin-kan. Setelah itu saya pangkatkan 3 kan. Nah, ini yang dimaksud fungsi terluar yang terakhir dievaluasi. Ya. Nah, dari situ buat apa? Mengetahui fungsi yang paling luarnya. Bentar, saya bersihin dulu. Maka menurunkannya seolah-olah saya punya sin sesuatu pangkat 3. Jangan bentar. Sesuatu aja, jadi punya sesuatu pangkat 3. Turunannya itu tinggal 3 kali sesuatunya. Di sini sesuatunya mana? Yaitu, ini kalau bingung tulisnya gini aja. Sama aja ya. Tapi trigonometri kalau pangkat biasanya ditulis di atas fungsinya. 3 kali sesuatu pangkat 2. 3. Tuh. Pangkat 2. Ya. Jadi seolah U pangkat 3 turunannya 3U kuadrat dikali turunan sesuatunya ini yang dalam kurung sin pangkat 3 min 3X turunkan terhadap X. Gitu. Jadi ini disalin aja sin X pangkat 3 min 3X kurung. Karena kuadrat ya ini sin kuadrat gitu ya. Tulisnya sin kuadrat kali ini diturunkan lagi. Lihat lagi fungsi terluarnya. Fungsi terluarnya adalah sin. Kenapa? Kalau diberikan angka, saya masukkan X-nya 1 misalkan, ngitung yang dalam, baru disinkan. Berarti sin terluar. Sin sesuatu. Turunannya cos sesuatu. Cos sesuatunya adalah ini. Kali turunan dalamnya lagi. Hitung lagi, ini sama. Kemudian ini udah simpel 3X kuadrat min 3. Itu cara menerapkan aturan rantai. Ya. Nah, dengan aturan rantai, maka kita bisa menurunkan fungsi ini. X pangkat R, R-nya sekarang rasional, P per Q itu ya, bilangan pecahan, turunannya seperti ini. Saya nggak akan buka penurunannya. Kalau yang tertarik nanti silahkan aja diklik caranya keluar. Ini rumusnya baru ya. Kalau kita lihat di depan, kita baru bisa menghitung turunan X pangkat N sama X pangkat min N. Harus bulat. Nah, sekarang kalau ternyata pangkatnya pecahan, masih rasional, irasional belum bisa dibuktikan. Kalau rasional, ternyata rumusnya sama aja. Seperti ini. Oke, ini lain kali udah boleh dipakai. Nggak saya buktikan. Oke. Sekarang turunan B pangkat X. Bagaimana ini? B pangkat X. Ya. Saya ini akan coba buktikan kalau bisa. Harus bisa lah. Ini ada petunjuk. Terapkan aturan rantai terhadap ini. Oke. Coba kita lihat. Y. Bosen merah. Y sama dengan B pangkat X.
ingat dulu di depan kemarin, coba kita lihat ya. Kita udah punya rumus ini. Ini harus dipakai. Mana ya? Nah ini ya. E pangkat X udah saya singgung adalah satu-satunya fungsi yang turunannya dirinya sendiri. Ini akan kita pakai sekarang. Mana barusan? Nah, untuk menurunkan ini. Coba kita lihat ini. Y, B pangkat X. Saya udah tahu punya kalau Y atau jangan Y lagi G sama dengan E pangkat X, turunannya sama dengan dirinya sendiri. Nah, ini akan saya bikin menjadi, kemudian kita ketahui fungsi E pangkat dengan fungsi ln saling inverse. Artinya apa? Kalau dikomposisikan ln sesuatu, apa inilah K misalkan, dia menjadi K, ln E pangkat K juga sama dengan K, gitu ya. Ini karena saling inverse. Saya akan manfaatkan yang atas. Saya tulis ini sebagai E pangkat ln B pangkat X. Ingat, B-nya konstanta ya di sini. B-nya bilangan. Kenapa diginikan? Kok jadi rumit? Karena E pangkat X turunannya udah tahu. Jadi ini dibentuk E pangkat sesuatu. Gitu. Nah, dari situ saya tulis ulang. Fungsi logaritma pangkatnya bisa ke depan kan? Gitu. Tolong kalau nggak ngikuti kasih tahu ya. Nah, sekarang baru saya turunkan. Kalau E pangkat X, turunannya E pangkat X. Kalau saya punya fungsi yang lain, misalkan H sama dengan E pangkat U, menurut aturan rantai, sama dengan E pangkat U turunannya tetap kali DU DX kan? Itu aturan rantai. Karena ininya dalam U, turunannya minta terhadap X. Harus DHDU. Kalau mau satu step lagi, turun dulu terhadap U kali DU DX. DHDU-nya gampang. Oke, ini saya turunkan. Y aksen sama dengan E pangkat sesuatu, turunannya tetap, dikali turunan dari ininya ya, rantai. Karena ininya bukan X. Ininya turunan dari X ln B. Y aksen sama dengan E pangkat X ln B. Ini saya kembalikan ke ini. Ln B pangkat X. Yang ini diturunkan X kali konstanta ln B. Ya hasilnya ln B kan. X kali 7 kan turunannya 7. X kali ln B, ya ln B turunannya. Gitu ya. Ingat ln B itu konstanta ya, B-nya tertentu. Nah ini kalau saya hitung berarti apa? E pangkat ln BX, ya BX sendiri kan. Kali ln B. Gandeng ini dan ini menjadi Y aksen sama dengan B pangkat X adalah Y-nya sendiri. Y-nya B pangkat X, maka turunannya B pangkat X ln B. Gitu ya. Jadi kalau punya E pangkat X, turunannya E pangkat X. Tapi kalau punyanya B pangkat X, ini B pangkat X, turunannya B pangkat X kali ln B. Turunannya B pangkat X ln B. Begitu ya. Oke. Hal spesial kalau di sini. Jadi saya udah punya rumusan ini.
B pangkat X ini diingat-ingat. Sama dengan B pangkat X ln B. Kalau B-nya 2, jadinya 2 pangkat X turunannya apa? Ya 2 pangkat X ln 2. Kalau B-nya sama dengan E sendiri, saya katakan ini lupa, gitu ya. Tapi yang ini rumusnya ingat. Nah, kalau ini E pangkat X, maka E pangkat X ln E. Ln E kan 1. Tuh, sama dengan E pangkat X. Balik lagi, turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Nah, yang penting penurunannya, lupa nggak apa-apa. Yang penting turunan B pangkat X adalah ini harus diketahui. Harus. Ya, hafalnya nanti lewat latihan. Oke, lanjut lagi. Oh, soal-soal. Ini saya coba kita lihat aja ini. Jawabannya ini turunan aturan rantai aja yang tadi. Kita buka dulu. Ini dijawab semua sama saya nomor 1 teh. Ya, tapi nggak apa-apa kita lihat aturan rantai. Kembali kalau mau menurunkan bentuknya yang kompleks, lihat fungsi paling luarnya dulu. Fungsi paling luarnya adalah ini pangkat 4 ya. Jadi 4 kali ini pangkat 3 kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya ini pakai pembagian biasa. Turunan pembilang kali penyebut dikurangi turunan penyebut kali pembilang bagi penyebut kuadrat. Yang lain ini. Terluarnya adalah fungsi pangkat 3 ya. Jadi turunannya 3 kali ini pangkat 2. Kali turunan dalamnya lagi. Ini belum diturunin, baru dinotasikan. Ini pakai pembagian lagi. Sama aja. Yang lain. Fungsi paling luarnya ini apa? 3, pangkat 3. Pangkat 3 ya. Kan ini seolah sin dari cos X pangkat 3. Turunannya 3 sesuatu pangkat 2. 3 kali sesuatu pangkat 2. Sin cos X pangkat 2. Kali turunan yang lebih dalamnya tadi. Sin cos X. Ini kembali yang luarnya adalah sin. Turunin dulu yang sin. Ini tetap, ini yang sin diturunkan jadi cos dari sesuatu. Turunin lagi sesuatunya. Gitu. Tinggal dikalikan. Oke, yang lain? Maaf mau tanya. Ya? Yang itu yang turunan sin cos X itu harus pakai aturan perkalian nggak, Pak? Yang baris mana? Baris 2? Yang ketiga. Ketiga. Yang kan 3 sin kuadrat cos X, dx sin cos X. Yang sebelah kiri, Pak. Yang ini. Nah, itu sin yang ini kanannya yang setelah dx. Nah, yang itu. Enggak aturan perkalian ini mah. Satu fungsi. Sin dari ini. Beda dengan sin X kali cos X. Ini mah sin dari cos X. Turunannya sin dari cos X adalah, jadi seolah-olah sin dari cos X. Seolah saya punya sin dari U. Turunannya ini cos U kali turunan U kali du dx. Ini sama. Kalau kita lihat cos mana? Sin ini sin sesuatu, turunannya ya cos sesuatu. Kali turunan ini lagi. Rantai, bukan perkalian di sini ya. Bukan rumusan U kali V sama U aksen V tambah apa. Bukan. Di sini nggak ada perkalian fungsi. Ini satu fungsi aja, komposisi. Bisa lihatnya? Beda dengan sin X kali cos X. Itu sin X kali cos X ya harus pakai rumus perkalian. Ini mah sin dari cos X. Baik, mengerti Pak. Makasih. Ini fungsi terluarnya apa? Pangkat 3. Pangkat 3. Jadi 3 kali ini pangkat 2 ya. Kali turunan lebih dalamnya.
3 kali ini. Sin kuadrat cos ini. Kalau bingung nulisnya gini aja. Sin cos X pangkat 3. Sin cos X pangkat 3. Itu kan ada pangkat 3 di sini. Kalau bingung tulisnya gini aja. Jadi sesuatunya tuh ini. Turunannya 3 sin cos X pangkat 3 ini salin aja sama, cuma sekarang tinggal pangkat 2 kali turunan yang dalamnya itu. Gitu ya, sin cos X pangkat 3. Ya cuma panjang aja. Ini sin dari U. Turunannya nanti cos kali turunan dalamnya lagi. Begitu. Oke ya. Dah lah, yang lainnya bisa. Ada yang susah nggak ya? Sama aja lah. Ya, ini cuma dipanjang-panjang. Udahlah, nggak usah. Kalau misalkan menulis sampaikan DX itu salah ya Pak ya? Hah? Nulis sampai apa? Hanya nulis sampai DX-nya. Oh ya nggak boleh kan, belum diturunin. Belum diturunin. Nggak boleh. Kalau sampai gini gitu nggak boleh. Ini kan harus diturunin lagi. Sampai nggak memuat turunan di kanannya. Sampai udah diturunkan semua. Oke ya. Nggak boleh. Ini banyak ya, aduh. Oke, yang ini soalnya. Ini mah bukan aturan rantai, ini mencakup yang lain yang di depan. Cuma mungkin di tengah jalan pakai aturan rantai. Sisi sebuah kubus bertambah dengan laju 16 cm per menit. Ini cocok soal esai yang kayak gini. Sisi. Cari laju pertambahan volumenya pada saat sisinya ini. Pada saat itu jangan dilihat dulu. Malah kelihatan, tutup. Ya. Yang dilihat adalah pertanyaannya. Jadi kalau ada soal cerita gini, lihat pertanyaannya. Cari laju pertambahan volume. Nah, itu coba saya tulis di sini ya. Ditanya laju pertambahan volume. Jadi kita harus menotasikan volumenya. Misalkan V itu volume. Oh ya, saya kalau nulis V ada kupingnya gitu ya. V. Soalnya untuk membedakan dengan U. Nanti suka nggak jelas ini. Kalau mahasiswa itu di jawaban soal, U gitu. Sampai bawah, loh, pas dikoreksi ini panjang di sini ada tulisan. Loh, ini V dari mana itu? Nah, untuk membedakan saya biasanya pakai kuping kalau V. Ini V. Ini juga V. Ini V saya kalau ada ininya. Kalau ini U. Ini juga U buat saya. Ya. Kalau V ada ininya. Supaya jelas aja. Tapi saya nggak akan nulis U kayak gini lah. Oke. Nah, kembali ke soal. Misalkan volume adalah misalkan V adalah volume. Kenapa saya notasikan? Karena mau ngitung laju pertambahan volume. Jadi laju pertambahan volume adalah apa? dV dt gitu kan? Kan ini bukan dipanaskan. Sisinya bertambah. Kalau sisinya bertambah, mungkin kubusnya dipanaskan gitu sehingga memuai. Nah, ditanya laju pertambahan volume. Berarti volume ini berubah terhadap waktu. Nah, kalau berubah terhadap waktu, maka saya mau ngitung perubahan volume terhadap waktu atau laju perubahan volume. Nah, kita hitung coba ya. Saya nggak punya data. Datanya yang ada rusuknya, sisinya. Saya notasikan lagi. Misalkan S itu rusuk kubus. Dari soal saya punya ini. Rusuknya
tambah dengan laju sekian. Artinya apa? Perubahan rusuk terhadap waktu 16. Ditanya perubahan volume terhadap waktu atau laju pertambahan volume. Gimana? Hubungkan V dengan S. Karena nanti harus ada hubungan turunannya juga. Kenapa dihubungkan? Karena kita punya data yang S, mau ditanya yang volume. Jadi dari sini saya punya V itu sama dengan S pangkat 3. Ingat S-nya sendiri fungsi waktu ya. Karena ini. S-nya berubah terhadap waktu. Nah, dari sini saya hitung dV. Bukan dV/ds yang saya hitung ya. dV/dt kan maunya. Laju pertambahan volume. Tapi punyanya fungsinya dalam S. Jadi pakai rantai lagi. Turun dulu ke S. Dikalikan turunan S terhadap waktu. Sama dengan ini 3S kuadrat. ds dt selalu konstan. Kali 16. Sama dengan 48S kuadrat. Nah, baru dipakai datanya. Pada saat sisinya 20. Jadi saat S sama 20. Ya, laju perubahan volume adalah 48 kali 20 kuadrat. Gitu ya. Jadi harus bisa merumuskan fungsinya, apa yang harus dimunculkan, apa yang mau dihitung. Dan itu ingat-ingat berangkat dari pertanyaan soal laju pertambahan volume berarti dV/dt. Gitu ya. Nah, yang luas permukaan kalian sendiri sama aja. Oke. Sampai lebih 10 ya. Ini banyak soalnya harus habis. 2 soal lagi lah. 2 soal lagi. Mungkin nggak sampai 10. Perhatikan gambar roda piston di samping. Saya mau keluarkan. Saya mau keluarkan animasinya dulu. Ini suka lama keluarnya nih. Biar dulu. Perhatikan gambar roda piston. Oh, saya munculkan ini aja. Yang ada jawabannya ini. Oke. Roda berputar berlawanan jarum jam ke sana. Dengan laju sekian. Atau saya liatin dulu animasinya. Jadi ini sebenarnya prinsip motor bakar, orangnya mesin. Di sini ada silinder. Bahan bakarnya diledakkan di dalam sini. Kalau diledakkan, maka ini piston yang hijau akan tertolak gitu ya, akan bergerak. Karena dia bergerak, ini ada batang penghubung dengan roda. Batang penghubungnya ini kaku, pajangnya selalu konstan, menyebabkan si roda berputar. Ya, putarnya bisa berlawanan jarum jam, bisa searah. Di sini di soalnya berlawanan. Kita lihat coba animasinya kalau saya jalankan. Nah, gitu. Akibat ledakan di dalam ruang silinder ini, titik Q akan turun naik, titik P akan bergerak di lingkaran sehingga si mobil maju. Ini kita lihat, coba tadi habis bensin. Jalanin lagi isi bensin. Nah, diisi bensinnya jalan terus dia. Begitu. Kalau kita gas mobilnya, berarti bahan bakar di sini tambah banyak yang diledakkan. Ini akan berputar tambah cepat. Nah, kita lihat di sini. Titik P, koordinatnya berubah-ubah. X-nya berubah-ubah, Y-nya berubah-ubah ya. Tapi titik Q hanya Y-nya aja yang berubah-ubah. X-nya sih nggak berubah. X-nya selalu 0 dia. Kalau ini, katakan pusat koordinatnya di sini. Nah, kita lihat sekarang ke pertanyaannya. Tentukan kedudukan titik P setiap saat. Ini diketahui awalnya P di 1,0. Ini menunjukkan bahwa jari-jari lingkarannya 1 atau jari-jari rodanya.
Tentukan kedudukan titik P setiap saat. Gimana? Kita lihat ini, saya pakai Word-nya. Ini tadi kita kalau titik P saya hanya melihat ini, kenapa ya nggak enak buatannya. Ini lingkaran, titik P bergerak ke sana. Nah, katakan titik P di sini. Coba kita lihat. Soalnya tadi roda berputar dengan laju 2 radian per detik. Artinya apa? 1 detik dia menempuh 2 radian. Sebenarnya di kuadran 2, tapi saya gambar di sini aja. Ini setelah. Sekarang berarti posisi tiap pertanyaannya. Ulangi ke pertanyaannya. Tentukan kedudukan titik P setiap saat. Kedudukan titik P, ini mana sih ini? Kedudukan titik P kan ada X-nya, ada Y-nya. P ini. Sorry, P. X-nya berubah-ubah, Y-nya berubah-ubah. Berarti X fungsi T, Y juga fungsi T. Nah, kita mau merumuskan ini berapa, ini berapa. Gimana? Bisa langsung nggak? P itu X-nya berapa? Y-nya berapa? Ada yang bisa langsung? Nah, kalau belum bisa pakai cara SMP. Ini, kita lihat. T-nya katakan saya ambil 1/4 detik. Sudutnya berapa yang ditempuh? Tadi bergerak dengan kecepatan sudut 2 radian per detik. Kalau 1/4 detik berarti setengah radian. Setengah radian ya. Setengah radian sudutnya. Jadi 1/4 detik katakan si P sampai sini. X-nya berapa dia? Koordinat X-nya. Koordinat Y-nya berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? Ini berapa? Ini jari-jarinya 1. Ini sudutnya setengah radian katanya nih, setengah radian. Jadi X-nya berapa? Ayo. Nggak bisa ngitung X-nya ini. Sama dengan cos dari sudut ini, betul? Cos dari setengah. Y-nya ini sin dari setengah. Coba kalau udah setengah detik, sudutnya yang ditempuh 1 radian. X-nya berapa? 1 radian. X-nya dia berada di posisi yang tadi udah hilang. Sekarang 1 radian. P-nya udah sampai sini. X-nya berapa ini? Hah? Cos dari 1. Cos dari 1. Y-nya sin dari 1 gitu ya? Dari 1, iya. Kalau T lagi. 1 ini sudutnya berarti 2 radian. Cos 2, sin 2. Kalau T sembarang, sudutnya berapa? 2T. 2T. Ininya menjadi posisinya cos 2T, sin 2T. Oh, gampang. Itulah posisi setiap saat. Cos 2T, sin 2T. Keempat. Itu adalah posisi dari si X. Kita lihat jawabannya di sini. Cos ini. Itu ya. Ini kan sudutnya segini kalau T detik. Ya, nilai X-nya cos ini. Sebenarnya kali jari-jari, tapi jari-jarinya 1. Kemudian, tentukan ordinat dari Q. Ini kedudukan P udah ya. Setiap saat X-nya sekian, Y-nya sekian. Ordinat itu Y-nya. Kalau X-nya itu absisnya. Tapi kalau yang Q, kita lihat bahwa X-nya selalu 0 dia. Hanya turun naik aja.
Nah, untuk mendapat, jadi kita hanya ngitung Y-nya dari titik Q. Berapa ini? Y-nya titik Q adalah panjang dari Oki. Pak Oki. Nah, panjang dari Oki. Oke, panjang dari Oki gimana mendapatkannya? Ini penghubungnya berjarak 5. Ini diketahui. Batang kakunya ya. Untuk ngitung Oki, saya pecah menjadi OM ditambah MQ. Itu kan ordinatnya Q adalah OM tambah MQ. OM berapa? OM kan sama dengan si ini. Y-nya dari titik P. Tadi udah ada, yaitu ini. Y-nya adalah sin 2T. OM sin 2T. MQ pakai Pitagoras. Ini kuadrat 25 dikurangi ini kuadrat. MP mana? MP itu adalah X-nya dari P. MP ya sama dengan ini. Yaitu tadi ini. Nah, jadi dapatlah ini. Ini sin ditambah yang ini pakai Pitagoras. Ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Dapat. Ini adalah posisi Y dari titik Q setiap saat. Kecepatan titik Q, kalau udah tahu posisi, kecepatan tinggal ini turunin terhadap waktu. Ya agak rumit aja ngitungnya panjang. Ya. Oke. Oh ini enggak, aturan akar X sekarang kita udah bisa. Enggak saat ini dipakai aja tadi. Karena apa? Tadi kita udah punya X pangkat rasional, turunannya adalah setengah X pangkat min setengah. Itu dipakai di sini. Setengah pangkat min setengah, tapi kali turunan dalamnya lagi, karena ini kembali fungsinya akar X dikomposisi dengan yang dalamnya. Oke. Begitu. Nah, satu soal lagi ya, sebelum selesai ya, tanggung. Mau nanti. Satu aja lagi ya. Satu. Penting. Dua buah kapal bertolak dari titik yang sama. Kapal A bergerak ke timur dengan laju sekian, kapal B bergerak ke utara. Seberapa cepat mereka berpisah setelah 3 jam? Coba kita gambarkan dulu. Yang gini fungsinya kan belum ada nih. Harus dibentuk. Dua buah kapal bergerak dari titik yang sama. Dan ketinggiannya juga sama gitu ya. Katakan dari ini. Saya anggap titik awalnya pusat koordinat. Pesawat A bergerak ke timur dengan laju 20 ke sana. 20 gitu ya. Kemudian pesawat B bergerak ke utara dengan kecepatan 12. Nah, setelah 3 jam itu nanti dipakainya seberapa cepat berpisah setelah 3 jam, sebenarnya bukan setelah 3 jam, pada saat 3 jam. Kalau setelah 3 jam nanti bisa 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7,5 jam, ini pas. Gitu, saat T-nya 3 jam. Nah, kembali yang gini dipakainya nanti. Kita hitung dulu seberapa cepat mereka berpisah setiap saat kita hitung. Nah, kalau seberapa cepat mereka berpisah, coba bayangkan kalau udah menempuh T jam, yang pesawat A ada di sini. Yang pesawat B, sebutlah P itu, atau mau A juga boleh. Pesawat B udah sampai sini, katakan. Setelah T jam. Apa yang dimaksud dengan seberapa cepat mereka berpisah? Itu apa maksudnya? Perubahan V terhadap waktu, bukan Pak? Perubahan apa?
Perubahan V terhadap waktu. V itu apa? Kecepatan maksudnya. Bukan. Perubahan jaraknya terhadap waktu. Mereka pisah. Pisahnya apa? Makin perubahan panjangnya berpisah itu. Bukan perubahan kecepatannya, bukan perbedaan kecepatan, tapi perbedaan jaraknya, kalau ini saya sebut L, perbedaan jaraknya terhadap waktu. Gitu ya. Jadi harus bisa menerjemahkan itu tuh. Perbedaan jarak keduanya terhadap waktu. Seberapa cepat? Seberapa cepat ya ini memang nanti jadi seolah-olah kayak kecepatan hasilnya. Kecepatan mereka berpisah. Kecepatan mereka berpisah adalah perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Nah, kalau udah tahu itu, kita hitung untuk T sembarang. Jangan ngitung di T sama dengan 3. Ini mah terakhir, tutup aja tuh. Kan nggak kelihatan tuh, ditutup. Kita lihat T sembarang. Jadi, saya jawab di sini aja ya. Setelah T jam, T-nya bisa setengah, bisa 1/4, bisa 5, bisa 100. Posisi B, yang saya sebut OB, itu adalah 20T ya, karena kecepatannya 20. Saya mau ngapain nih? Mau merumuskan L ini. L ini berapa sebagai fungsi dari waktu? Untuk merumuskan L ini saya nggak punya data apa-apa karena L-nya makin lama makin panjang. Yang saya punya ini, kecepatan yang horizontal sama yang vertikal. Itu mau saya manfaatkan sebagai nanti Pitagoras. Jadi saya hitung dulu OB ini. Kemudian, ini pusat ya. OA berapa? Kecepatannya 12 yang ke atas. Jadi si OA ini, OA sama dengan 12T kalau udah T jam. Nah, dari sini saya dapat rumusnya L. Akar OA kuadrat ditambah OB kuadrat sama dengan akar dari 12 kali 12, 144T kan ya? Kuadrat ditambah 20 kali 2, 400 T kuadrat. Sama dengan akar 544 T kuadrat. Nah, L-nya udah tahu. L-nya udah tahu, saya bisa ngitung seberapa cepat mereka berpisah, yaitu DL/dt. DL/dt sama dengan 1/2, ini kan pangkat setengah nih, kali akar 544 T kuadrat, dikali turunan dalamnya rantai, kali 544 kali 2, jadi berapa? 544 kali 2T. Nah, begitu. Itu DL/dt. Baru sekarang kita manfaatkan seberapa cepat mereka berpisah setelah 3 jam. Pada saat 3 jam harusnya. Ya, saat T-nya sama dengan 3, saya dapat DL/dt-nya tinggal masukin aja 544 kali 2 kali 3 dibagi 2 akar 544 kali 3 kuadrat sama dengan sekian. Gitu. Jadi soal-soal cerita gitu harus bisa menerjemahkannya dan memunculkan fungsinya. Bapak mau tanya. Ya? Kenapa yang sumbu X itu kecepatan dari A, tapi titiknya malah B? Oh, saya terbalik ya ngasih tanda. Oh. Iya, Pak. Titiknya ya, Pak. Iya, ya. Oh, ya, sorry. Ya, udah tinggal tukar aja lah A dan B-nya. Tapi prinsipnya gini ya ngerjakannya. Ya. Ini harusnya yang A, ini yang B. Aduh, kacau, benerin lah. Jadi OA itu berarti 20 ya. Mana tadi? OA yang 20. OB yang 12. Selanjutnya betul ya.
Oh, ini terbalik jadinya. OA 400 P kuadrat OB, habisnya tadi bilangnya biar langsung ya ke bawahnya udah betul sih. Oke, begitu. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Nah, dan kita tunggu. Pak, bisa diulang nggak dari pas DL per DT-nya di bawah? Sebentar. Ini dulu L sama dengan ini, paham nggak? Itu dulu, paham nggak? Paham, Pak. Paham. Nah, DL-DT-nya saya hapus aja, supaya nggak rancu. Sekarang kita melihatnya, ada fungsi L itu akar sesuatu, kan? Atau sesuatu pangkat setengah. Turunannya sama dengan, ini saya sebut U itu. U. Kan rumus turunan apa? Setengah kali U pangkat min setengah kali turunan U, kan? DU dt. Kenapa ada 3 gini? Karena ini L fungsi dari U, U-nya sendiri fungsi dari T. Posisi kayak aturan rantai yang saya jelaskan. Nah, ini menjadi 1/2. Ini saya ke bawah, kan? Jadi akar dari U, akar dari 544 T kuadrat. DU dt, U-nya turunin ini 544 T kuadrat adalah 544, tetap T kuadratnya 2T. Begitu. Tinggal masukin T-nya 3. Paham ya? Tolong pada rajin ya, ini aduh ujiannya yang essay sih belum diperiksa, dan kalian tolong di-upload supaya bisa dinilai di LMS ya. Tapi yang di-upload harus sama dengan yang ada di Google Form saya ya. Nggak boleh diubah-ubah jadi betul. Jadi fotonya upload lagi ke LMS supaya bisa dinilai di sana langsung. Dibuka sampai jam 1. Oke, itu dulu. Kita ketemu lagi hari Senin. Saya tutup dulu rekamannya.